Film diawali di mana kita diperlihatkan seorang pembalap motor bernama Hua lagi mempersiapkan diri mengikuti kompetisi motor Super Macau. Dengan nomor kebanggaannya yaitu 23, Hua yang telah berada di garis start bersama para riders lain disambut oleh para penggemar hingga pada akhirnya balapan pun dimulai. Dan inilah Lost but Win. Duh, semangat banget kalau soal otomotif dan balap-balapan. Skui! Beberapa waktu kemudian terlihat sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria berambut emeron yang bernama Tang melihat dari sebuah tayangan di televisi kalau Hua menjadi juara dalam kompetisi motor Super Macau. Dengan kabar Hua yang kini telah dijuluki sebagai dewa balapan, Tang yang ternyata merupakan mantan pembalap profesional pun merenungi nasibnya. Tampak jelas beberapa piala serta foto dari masa lalu. Dari sinilah kita bisa tahu kalau ternyata dulunya Hua, Tang dan kedua orang temannya yaitu Li dan juga Feng merupakan rekan satu tim. Mereka semua bercita-cita ingin menjadi juara dunia balap motor kelas superbike. Sampai-sampai seorang anak kecil yang tahu kehebatan Tang dalam berkendara meminta sang ayah agar memotretnya sembari menaiki motor Tang. Hua, Tang, Feng, dan Li dibimbing oleh seorang pria tua bernama Tuan Wu yang selalu mengajarkan mereka teknik balapan yang baik dan benar. Tapi hampir setiap pertemuan Tang selalu aja telat karena wataknya yang agak pemalas gitulah. Atas hal itulah saat pembagian upah diberikan, Tuan Wu lebih memilih untuk memberikan bonus pada Hua daripada Tang yang malas. Hingga di suatu hari, Tang yang mendapat sebuah masalah dalam karirnya lebih memilih pergi menghilang ke luar negeri. Selama belasan tahun itulah Feng memutuskan untuk keluar dari tim dan menjadi mekanik. Sedangkan Li sangat disayangkan dia harus tewas akibat kecelakaan, menjadikan tim mereka saat ini hanya tersisa Hua seorang diri yang bertahan berjuang sendirian. Kembali ke masa sekarang, merasa ini udah waktunya Tang menghampiri Hua yang lagi mengadakan sesi wawancara. Tetapi bukannya memberi selamat pada Hua, Tang yang sirik malah menjatuhkan piala kejuaraannya. Atas hal itu, Hua langsung menggablok Tang dan menanyakan apa yang Tang inginkan. Ternyata kedatangan Tang ke sana gak lain gak bukan hanya untuk menantangnya balapan di sirkuit. Mendengar perkataan Tang, tentu aja Hua yang gak takut sedikit pun pada Tang tanpa basa-basi menyetujui tantangan itu. Balap. Singkat cerita, Tang dan kelompoknya pun mendatangi dealer Kawasaki untuk membeli motor keluaran terbaru yaitu ZX-10 RSE. Wow, motor keren itu dilengkapi transmisi cepat tanpa kopling alias quick shifter. Pokoknya edun lah, jenggat-jenggat ini mah pasti. Sayangnya motor itu harus inden dan yang ada di hadapan Tang merupakan sebuah pajangan gitulah Brad. Tapi saat si sales yang bernama Xiao baru sadar kalau yang mau membeli barangnya adalah Tang, Xiao yang ternyata ngefans berat terhadap Tang berkata kalau dia akan mengusahakan agar Tang secepatnya mendapat motor itu. Dan benar aja, gak lama dari itu di sebuah sirkuit balap ZX-10 RSE pesanan Tang akhirnya tiba dan melihat hal tersebut, Hua bersama timnya tampak kagum karena Tang ternyata benar-benar ingin bertanding dengannya.
Dengan nomor 99, Tang yang udah lama gak menyentuh aspal sirkuit pun langsung mencoba motor yang baru dia beli. Secara mengejutkan, tampaknya Tang masih bisa menguasai sirkuit, membuat para anak buahnya kagum. Hari demi hari Tang jalani latihan, tapi tetap aja kecepatan motor Tang gak bisa menyaingi kecepatan motor Hua dalam satu putaran. Walaupun sempat diperingatkan oleh seorang anak buahnya yang bernama Kim, Tang tetap kekeh ingin segera balapan dengan Hua. Keesokan harinya, Hua pun meladeni Tang balapan dan terlihat jelas saat lampu hijau menyala, Hua dapat meninggalkan Tang dengan cukup jauh. Melihat hal itu, kelompok Tang pun ketar-ketir, tapi di suatu momen Tang yang GG bisa menyalip Hua. Ternyata itu merupakan sebuah teknik dari Hua agar Tang yang terus dibayang-bayangi olehnya menjadi gak fokus. Dan benar aja di lap terakhir akhirnya Hua bisa mengalahkan Tang. Malam harinya terlihat Hua yang sendirian merenungi nasib karena semenjak kecelakaan fatal beberapa tahun lalu, luka di perut Hua semakin parah menyebabkan Hua sangat kesakitan. Walaupun udah menjalani operasi, tapi Hua gak kunjung sembuh, membuat dokter menyarankan Hua agar berhenti menjadi pembalap. 想走就走吧。 Pada suatu hari hampir semua anak buah Tang meninggalkannya karena harus kembali mengurus bisnis Tang kecuali Kim yang ingin menemani Tang. Gak lama dari itu, tanpa diduga Xiao datang menghampiri dan mengajukan diri untuk masuk ke dalam tim. 我可以帮你提升很多技能的。 比赛我已经输了。 Pada kesempatan itulah Xiao menjelaskan kalau Hua bisa menang melawan Tang karena motornya yang telah dimodifikasi. Tang yang hanya menggunakan motor standar jelas kalah dengan motor Hua yang udah full spek. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dia miliki, Xiao mengajak Tang menemui seorang mekanik handal. 腾哥，到了。 Setibanya di sana tanpa ada percakapan seperti Bapak mekanik, iya saya mekanik. Ternyata mekanik handal yang dimaksud Xiao bukanlah keluarga polisi, melainkan adalah Feng. Disinilah Feng yang tahu kalau kini Tang adalah seorang mafia dan banyak duit, bersedia membantu Tang merombak habis motornya dengan imbalan yang sangat besar. Feng yang handal dalam hal mesin langsung bekerja memodif motor yang dipakai Tang. Feng memilih part racing terbaik seperti velg Marhesini, Sok Ohlin kompetisi, dan lain sebagainya. Wih! Singkat cerita, hanya butuh waktu beberapa hari aja Feng bisa menyelesaikan pekerjaan membuat motor Tang lebih cepat dari Hua. Pada hari itu juga tanpa diduga Tang langsung menghampiri Hua mengajaknya untuk balapan. 上次输给你是车的问题。 Tang yang pede menerima tantangan Hua yang ingin balapan hanya satu putaran aja. Walaupun penyakit Hua kambuh saat lampu hijau menyala, balapan itu pun dimulai. Tampak jelas Hua yang lebih menguasai sirkuit bisa berada jauh di depan Tang yang terus-menerus membuntutinya. Hingga di suatu momen secara tiba-tiba Tang kehilangan kendali dan terjatuh di lintasan. Atas kekalahan itu, Tang terus terpikirkan kenapa dia bisa kehilangan kendali di motornya sendiri. Penasaran dengan motor yang dipakai Hua, Feng menyuruh Xiao dan Kim diam-diam mengambil motor itu.
Ternyata setelah diteliti lebih lanjut, masalahnya bukan terletak di motor karena motor Hua sendiri malah banyak menggunakan barang KW. Atas hal itulah Feng memberikan sebuah harddisk yang berisi video untuk dilihat oleh Tang. 只剩下了阿华还在坚守着风雨着，也没有新车手再加入。10几年前，你一声不吭离开了车队。 Dalam harddisk tersebut berisi sebuah video dokumenter Hua yang menceritakan perjuangannya membangun timnya sendirian. Meskipun terasa mustahil, tapi Hua tetap yakin dan tekun sampai pada akhirnya Hua berhasil menjadi juara. Sadar kalau dia udah gak bisa balapan lagi karena udah tua, di keesokan harinya Tang menerima saran dari Feng agar Tang melatih Xiao aja. Dengan beberapa pembalap amatir lain yang lagi melakukan latihan, Xiao langsung memakai werpak menghampiri para pembalap itu menunjukkan kemampuan. Di malam harinya, Tang yang sadar kalau dia salah menghampiri Hua meminta maaf karena dia yang keras kepala dan telah meninggalkan Hua. Hua yang mengerti dengan perkataan Tang pun memaklumi perbuatannya, dan dari sinilah kita bisa tahu kalau Hua juga berniat untuk pensiun setelah mendapat penerus baru. 我有事先走了。 Tang segera membawa Xiao dan juga Kim untuk bertemu dengan Tuan Wu agar bisa melatih Xiao. Tapi tampaknya Tuan Wu yang udah tua dan lumpuh di bagian kakinya berkata kalau dia udah gak bisa lagi melatih. Karena Tang dan Xiao terus-menerus memohon, Tuan Wu dan istrinya memberikan sebuah buku yang ditulis langsung oleh Tuan Wu. Setelah membayar buku itu, Xiao memberikan sebuah foto lamanya pada Tang yang ternyata Xiao merupakan seorang anak kecil yang dulunya difoto oleh ayahnya di atas motor balap Tang. 一辆摩托车有最少3000多个零。 Dari buku tersebut, Tang pun langsung melatih Xiao dari mulai membongkar dan merakit kembali mesin motor. Gak hanya itu aja, Tang sesekali menyuruh Kim membasahi sirkuit agar Xiao bisa menguasai jalur. Latihan fisik pun gak ketinggalan karena tubuh Xiao harus tetap bugar dan terjaga demi bisa menjadi seorang juara. Setelah sekian lama berlatih, akhirnya pada malam hari Xiao pun menantang Hua untuk balapan. Dalam balapan kali ini tampak jelas Hua sedikit kesulitan menandingi kemampuan Xiao yang tentu aja menguasai medan lintasan. Saat Hua udah berada jauh di depan, secara mengejutkan Xiao yang tertinggal bisa menyusul dan mengalahkan Hua. Setelah balapan itu usai, penyakit Hua kambuh dan dia terbaring lemas di atas lintasan, dan pada saat itulah Hua yang merasa Xiao cocok menjadi penerusnya memilih pensiun dan menyerahkan timnya pada Xiao. Singkat cerita, di sebuah ajang kejuaraan balapan, terlihat Xiao kini berada di garis start bersiap melakukan balapan. Saat balapan itu dimulai dari kejauhan, tampak Tang yang bangga dengan hasil kerja kerasnya selama ini. Gak terasa beberapa tahun kemudian, Tuan Wu, Hua, dan Tang kini telah resmi membangun sebuah akademi bagi pembalap usia dini. Kabar itu pun sontak membuat para wartawan menggerumuni mereka, dan gak lama dari itu muncullah Xiao yang kini telah berhasil meraih mimpinya menjadi juara. Dan akhirnya film ini pun tamat.
Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan pernah iri dengan rezeki orang lain, karena setiap manusia memiliki jalan serta rezekinya sendiri. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by